Halo pemirsa, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian selalu melindungi Tuhan ya. Um, in this video ya guys, kita akan membahas gitu ya. Ini cuma baru recap aja nih guys ya. Kita ini sedang biasa pruning, memotong Sauvignon Blanc. Ini kita bekerja di daerah Waihopai Valley guys ya. Itu mungkin ya kalau nggak macet sih ya pagi hari ya 20 menitan sampai 25 menitan lah gitu lah ya, dari kota gitu. Biasa sih kalau pagi hari ya agak macet tuh ya kan, mau pagi musim pruning gini kan, karena pasti bakalan banyak kontraktor lain gitu ya dengan kru-krunya mereka gitu untuk pergi kerja gitu guys. Dan ini kerjaan kita nih guys ya, memotongin Sauvignon Blanc ya, untuk kita pergi ke tempat kerja tuh guys ya, yang kita mention gitu ya di opening di Waihopai Valley area gitu ya. Itu ya sekitar berapa ya, 25 menitan gitu kan ya, naik mobil gitu kalau lagi nggak macet gitu ya. Tergantung kita, karena kita kan mesti jemput teman kerja yang lain juga gitu kan ya, dan nungguin gitu kan. Biasanya sih mereka tuh ya syukur gitu, mereka tuh nggak lama gitu kan, kita datang kita naik mobil langsung let's go ya kan, jadi nggak nunggu lama-lama gitu kan ya. Cuman kalau misalkan sudah sampai tempat kerja gitu kan, kita mesti nungguin yang lain juga, kontak kita gitu, bos kita gitu kan, terus juga sign in ya kan, tahu jam berapa mulainya, paling untuk jam 8 kurang, jam 8 sorry gitu kan ya. Tahun ini kita kerja tuh bersama kontraktor bos kita gitu ya, yang punya RSC gitu. Itu mereka yang membawa tenaga kerja dari luar New Zealand gitu kan ya. Dan kita kerjanya tuh, karena kerjanya tuh masih belum banyak gitu guys ya, jadi kita masih kayak apa adanya dulu gitu kan ya, yang penting ada kerjaan dulu gitu kan ya. Dan juga ini ya syukur sih, puji Tuhan ya, ada kerjaan. Ini di gajinya tuh kayak jam-jaman gitu guys, bukannya yang per pohon pembayarannya gitu kan ya. Jadi kita semua tuh kerjanya tuh serentak bareng semua gitu loh ya kan. Dan ini jujur sih ya guys, kita kerja kayak begini ya, gimana ya, kerja sama orang-orang RSC gitu yang biasanya gitu kita kerjakan sendiri-sendiri gitu kan ya, satu row satu orang, terus kita ngambil kadang kan bisa sampai 4 row dulu gitu, tulis di bukunya gitu kan ya, berapa mau kita mau ambil ya kan. Jadi kita tandain dulu punya kita mana gitu kan ya. Contohnya kita nggak mesti mulai dari nomor 1 gitu kan, karena kita ya tulis yang ada nomor 8 atau nomor yang 10 gitu, atau ada berapa orang kerjanya gitu, misalkan kayak tahun-tahun sebelumnya gitu guys ya kan. Tapi kita biasanya sih ya tulis 4 row gitu loh, 4 row ya kan. Kita biasanya kan kayak biasa gitu kan, bawa kita punya bag, bawa tengah-tengah, pokoknya kita tuh hajar tuh bawa ke ujung, pokoknya setengah-setengah gitu loh ya kan guys. Balik lagi, potong lagi, terus potong lagi gitu, pokoknya pas baliknya jadi tuh pergi ke atas up itu setengah-setengah gitu, kiri kanan gitu kan. Terus kita tarik lagi ke ujung gitu dua-duanya, terus pas balik lagi jadi 4 gitu kan ya. Terus kita ngambil lagi 2 lagi atau 4 lagi gitu kan ya, untuk hari ke esokan harinya gitu ya kan. Dan itu kita, sistem kita kayak begitu loh, ya cara kita kerjanya gitu kan, karena setiap orang tuh beda-beda cara kerjanya mereka gitu. Dan biasa sih kalau kita istirahat kayak biasa gitu kan, kita karena bawa kita punya bag itu, dalam bag itu tuh ada kayak makanan kita, kayak kopi gitu kan, kayak buah-buahan atau apa gitu kan ya, air hangat, air panas, kopi gitu kan.
Jadi kita tuh makan lunch juga sekarang tuh di tengah-tengah row gitu, atau makan morning tea-nya gitu lah ya, smoke break-nya gitu tengah-tengah row. Bukan kita ke mobil gitu karena kalau kita ke mobil kan kayak biasa gitu, kita pasti bakalan buang waktu banget gitu kan ya. Ini kalau misalkannya kita tuh kerja sendiri guys ya kan. Nah kita kan ini kerjanya bareng-bareng gitu kan ya. Guys, let's go. A few moments later. Yang biasanya kita kerja sendiri, ini kita sekarang jadi kayak paling kurang tuh 2 orang gitu, satu row gitu guys. Jadi kita tuh kalau pagi hari sudah dikasih partner kita gitu kan ya. Kalau misalnya kita kerja bareng ini sama teman kerja kita gitu yang orang RSC-nya gitu loh. Kalau kayak begini guys, sungguh sih apa namanya, ini bikin kita tambah cepat lagi juga gitu, karena tuh mereka bergerak tuh ya gerak cepat gitu loh ya kan, karena tuh mereka tuh pengen tuh semua orang on the same page, juga bareng semua gitu loh, biar nggak ada yang ketinggalan tuh bagaimana gitu. Dan kalau misalkan kita kerja kayak begini guys ya, enak juga sih apa namanya, kita partner up gitu loh sama teman kerja juga gitu yang orang RSC gitu kan ya. Tapi ya itu kita harus kerjanya tuh semua harus sesuai dengan sama cepatnya juga gitu loh, jangan ada yang pelan gitu loh. Kalau misalnya ada yang pelan pasti nanti ada supervisoran di belakangnya mereka gitu, ngikutin mereka gitu kan. Jadi kan kayak malah lebih gak enak konsentrasi kalau misalnya kayak begitu loh, diikutin sama supervisor di belakang gitu kan. Jadi ya karena kita udah puji Tuhan kita pengalaman ya, cuman kita harus ya sesuai dengan speednya orang-orang juga gitu. Dan juga ini ada yang baru juga, yang baru tahun pertama gitu untuk mereka ikutan pruning tahun ini ya. Jadi mungkin mereka juga lebih diawasin juga gitu loh sama supervisor kita gitu kan, lihat cara fotonya mereka, apakah mereka meninggalkan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu kan ya. Contohnya ini yang diikat kan tiga kain, 3 ranting gitu kan yang dikawat. Nah itu mesti ninggalin 6 lah ya, biasa sih 5 gitu, karena mungkin just in case 6 gitu, ada yang tahu karena kan ini masih ada daun-daunnya ya. Nah seperti teman-teman kan tuh ya, masih banyak daun-daunnya gitu guys. Karena tuh kita kalau motong gitu, kalau misalkannya yang kurang pengalaman pasti ada yang nggak bagus gitu kayaknya gitu, yang ditinggalkannya gitu loh. Jadi lebih amannya lagi ninggalkan cuma 6 gitu. Kalau misalkannya yang untuk tinggalkan 4 kain, untuk diikat 4 gitu ya, mereka pasti meninggalkan 7 gitu loh ya kan. Jadi ekstra 1 lagi aja gitu supaya aman aja gitu kan, supaya enggak ya aman aja gitu untuk nanti satu pengikat datang ya kan. Jadi ada enough, cukup lah kayak apa rantingnya untuk diikat gitu kan ya kan. Kalau misalkannya zaman-zaman dahulu sih ya jarang gitu guys ada yang, kalau sekarang sih ya ini banyakan tuh kita mengerjakan untuk pruning itu ya kelama pruning gitu loh. Itu di mana yang seperti biasa gitu guys ya, kita cuma hanya potong dan tarik di ujung ya, ujung row dan depan row gitu kan ya. Mungkin 4, 5 atau 6 tergantung beda-beda gitu, karena semua grower pasti beda-beda semua gitu, mau meninggalkan berapa pohon yang udah di prune nama strip gitu loh, yang manual punya stripnya gitu guys. Karena yang sisanya tuh tengah-tengah nanti bakalan di stripnya pakai mesin gitu guys ya kan.
terakhir sih ya tahun-tahun 2019 18 ya 20 gitu ya, masih banyak sih orang strip manual gitu guys ya kan, dimana itu pakai tukang stripper yang tukang tarik gitu ya untuk tarikin semua ronya gitu. Masih ada juga sih yang pakai kayak gitu, tapi kebanyakan sekarang tuh udah dirombak semua, diganti semua dengan kelama. Jadi tuh posisi untuk dia punya kawat itu dicabutin pakunya terus dipasang staples gitu loh. Jadi itu kawatnya apa namanya bisa dicabut terus diganti dengan cuma yang untuk lama clip doang gitu loh. Jadi nanti mesin datang tinggal tek 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 otomatis gitu loh ke apa namanya datang untuk nge-strip. Dan juga tuh itu ya itu seperti kayak kita pernah mention dulu guys ya kan, kalau misalnya untuk strip manual itu bersih karena kita kan manusia gitu kayak narikin semua tuh yang pokoknya sampai bersih aja gitu kan ya. Kalau misalnya mesinnya stripping itu pasti ada aja sampah-sampahnya ketinggalan gitu, nggak ketarik gitu loh ya kan. Jadi tuh ada pronya ada kontranya juga gitu. Kenapa lebih orang cenderung itu ke yang mungkin manual ya kan, atau enggak yang strip pakai mesin gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai manual punya, pertama itu mesti banyak orang gitu untuk tukang tarik kan ya kan. Jadi tukang potong harus ada juga tukang tarik gitu loh ya kan. Kalau misalkan untuk yang strip manual strip mesin gitu, enaknya tuh kita potong langsung, nanti tuh misalnya satu blok selesai gitu kan, misalnya satu blok atau B-nya gitu kan ya, kita ada 4 beda gitu kan ya. Nah itu blok pertama harus selesai tuh ya. Jadi nanti potong semua dulu, datang pruner ya kan, datang semua, hajar semua, dipotong semua sampai dari awal row sampai akhir row. Terus ya ada tukang stripper, tinggal di strip semuanya gitu. Itu cepet guys, itu nggak lama guys, karena mesin gitu loh ya, pakai traktor gitu loh, diangkat semua. Dan itu ya lebih efisien juga sih, cepet gitu. Jadi blok 1 selesai, prune terus di strip, nah datang reverse tukang ikatnya gitu lah ya. Nah tapi kalau untuk kontranya ya itu kadang tuh nggak bersih gitu loh kalau pakai mesin ya kan, karena kadang-kadang masih ada yang ketinggalan di kawat atau bagaimana ya kan. Jadi tukang ikat itu kayak kadang-kadang kayak aduh sampahnya ketinggalan gitu loh, atau enggak waktu motongnya tukang potongnya ada yang nggak potong dengan rapi, jadi nggak ketarik semua gitu sampah-sampahnya gitu kan ya kan. Jadi ya itulah perbedaannya antara ada pronya ada kontranya juga gitu. Untuk perbedaan antara motong pruning biasa ataupun dengan potong dengan cara seperti apa namanya primal pruning gitu kan guys. Ini gitu loh perbedaannya antara pruning primal sama itu ya. Kita lagi satu sebentar nih guys, morning tea pada cerah semua. Ini di pagi hari kan ya, buset dah dinginnya bukan main gitu kan ya. Udah pakai gambut, pakai kaos kaki yang tebel gitu ya. Kadang kita pakai double kaos kakinya gitu, karena kan kadang-kadang masih dingin banget gitu loh ya kan, pagi-pagi hari gitu. Nah pas kalau udah jam 11 sampai tadi tuh kayak misalkannya udah semua kobrek siang gitu pagi gitu kan ya, kita langsung buru-buru guys ganti kita punya gambut pakai sepatu sneakers biasa gitu, sepatu biasa gitu kan, supaya kita bisa jalan cepet juga gitu. Karena kan ini udah panas kan nih ya, udah nggak basah lagi rumput-rumputnya nih. Kalau kita misalkannya masih pakai sepatu gambut, waduh bakalan berat sekali jalannya gitu. Siapa agak pelan gitu jalannya gitu guys ya kan. Dan ini kita kerjanya tuh babe gitu loh, pos ke pos gitu. Jadi kita tadi usaha satu pos, terus teman satu lagi dia minta satu pos lagi, itu B-nya gitu, kita pindah lagi ke B-nya lagi gitu loh. Itulah enak kalau misalkannya lagi kerja untuk kerja grup, bukan grup sih, maksudnya ada partner gitu, satu row ada 2 orang gitu kan ya.
Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain untuk satu bag gitu kan ya, enak nih guys, kita mau ngerjain satu bag ya kan. Kadang cuma ada 3 pohon ya, ada 4, ada 4, ada 3 karena satunya mungkin ketabrak dengan traktor terus pohonnya mati gitu kan ya. Jadi kita tuh pohon, jadi kita tuh banyakkan jalannya gitu loh. Enak kalau kita kerjanya tuh partner up sama teman kerja gitu kan ya. Jadi banyak jalannya juga gitu, enak gitu. Kalau misalnya cuma sendiri kan kadang-kadang agak lumayan jauh gitu loh. Yang misalnya kita ngejain taruh ada 25 bay ya kan, 25 kali 4 tuh udah 100 ya kan. Nah ini kita bagi 2 gitu, jadi 12 bayan gitu lah, atau ada 12 13 gitu kan per orangnya gitu kan. Jadi kita jalan satu bay ke depannya lagi gitu setelah kita selesai punya kita baynya kita gitu kan. Jadi enak gitu kalau kita kerjanya tuh kayak seperti bay by bay gitu guys. Ini kita konstakannya udah sehabis lunch break, smoke break gitu guys ya. Itu iya biasa sih kalau kayak gitu udah cepet tuh guys. Pokoknya udah jam 11an gitu kan ya. Habis smoke break itu rasanya udah sampai cepet gitu loh, karena kita kan udah ganti sepatu dari sepatu gambut ke sepatu biasa gitu kan ya. Kita juga lepas jaket kita gitu karena udah mulai panas nih guys. Nah seperti teman-teman lihat kan tuh ya, udah panas banget kan tuh ya. Jadi kita buka jaket kita gitu supaya nggak kepanasan kan. Dan juga tuh untuk kita tuh selalu bawa kita punya kunci-kuncinya untuk loper kita gitu kan ya. Jadi kalau misalkannya itu kita punya loper agak kendor atau bagaimana, kita langsung bisa kunci juga gitu loh, kita kencengin dia punya loper gitu supaya kita bisa kerja dengan enak gitu kan ya, nggak terlalu longgar megang loper gitu, karena kan suka loose gitu kan, suka longgar gitu kan ya. Terus juga kita kalau kita ada 2 loper tuh kalau standby gitu, bawa yang P14 yang agak pendekan, dan juga ada yang P16 yang kita pakai saat ini tuh P16. Biasanya kita tuh pakai yang P14 guys ya kan, karena kita kan kerjanya nih 2 orang gitu kan ya. Kadang-kadang kita kalau mau jarang kita ya bikin sih kita yang big cut gitu loh, yang untuk mengurangi yang gede-gede gitu kan ya, potong-potongannya gitu kan ya. Ya kita tetap bersihin, tapi kadang-kadang kalau misalnya mau itu kita kayak malah jadi lama gitu, malah kita ketinggalan gitu kan ya. Jadi bersihin aja seadanya aja ya kan, kita bersihkan, kita pergi ke bay berikutnya gitu. Kita juga dikejar sama teman kerja kita juga gitu guys. Jadi ya jadi itu kita dites juga gitu loh, kita punya kecepatan juga gitu kan dengan teman kerja lagi gitu kan, karena mereka tuh orang-orang pulau dari negara Samoa gitu kan. Mereka juga orang tinggi-tinggi gitu kan, satu langkah mereka tuh kadang-kadang 2 langkah di kita. Jadi kita ya semangat terus guys kerja, yang enggak tetap semangat terus, jangan sampai nggak semangat guys ya, demi anak dan istri yang nggak share sama si Matthew Mame. Jadi kita semangat terus. Jadi juga selalu bawa itu punya mainannya gitu kan ya. Karena kalau kita lagi haus, kita ambil minuman kita gitu dari bag kita gitu, di sana kita gitu ada megang busnya si Matthew gitu, bus mainannya Matthew gitu kan. Jadi kayak Matthew, jadi kayak tambah semangat kerjanya gitu guys. Jadi ya gitulah kerjanya guys. Pokoknya semangat terus, kita potong seharian gitu kan ya. Waduh panas gini tetap semangat terus buat Matthew dan Mbak Ser. Jadi guys ya, untuk hari ini inilah pekerjaan kita guys, kerja di vineyard gitu ya. Kita sedang pruning untuk Sauvignon Blanc, pohon Sauvignon Blanc. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah atau nggak sengaja kita punya video clips ya, salam kenal, nama kita Johan Gunawan. Dan ini pekerjaan kita sehari-hari guys, bekerja di vineyard ya, pekebun anggur di Marlborough Region New Zealand ya. Itu semuanya di Marlborough, itu agak lumayan besar sih guys Marlborough Region gitu ya, dan ini paling terbesar di New Zealand gitu untuk perkebunan anggur guys di daerah Marlborough Region sini guys ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton, untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman dan family, dan jangan lupa subscribe. Jadi nanti kalau misalnya kita habis upload video atau bagaimana, kalian juga dapetin notifikasi dari kita gitu guys ya.
Jadi terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati banyak rezekinya untuk pemirsa dan jangan saya. Let's go, kata Matthew. Let's go, Daddy.